Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Anggota kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Sang Saka Insan Merdeka, lalu ada Desti Firda Ayu, Biru Fadlilah, dan Indra Sukmajati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sang Saka Insan Merdeka. Sekarang saya akan membahas tentang kekuasaan. Ada yang tahu apa itu kekuasaan? Nah, langsung saja ya. Kekuasaan atau power adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain, contohnya masyarakat, agar mereka dapat mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu, menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Bagaimana? Sudah paham tentang kekuasaan? Gimana? Nah, lalu Amitai Ezitomi atau sosiolog dari Amerika Serikat, ini namanya cukup sulit ya, tapi tidak apa-apa. Membedakan kekuasaan itu menjadi, yang pertama ada utility. Ada yang tahu tidak utility itu apa? Nah, utility adalah kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi di mana mereka memiliki sumber daya ekonomi yang besar, maka akan memiliki kekuasaan. Apa saja bisa dibeli sehingga uang akibatnya nilai-nilai sosial menjadi berkurang. Pokoknya utility ini berkaitan dengan uang atau material. Contoh, orang kaya akan cenderung memiliki banyak pembantu karena adanya kebutuhan yang banyak yang tidak bisa diurus secara pribadi, sehingga muncul persepsi majikan dan bawahan menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial karena ada tindak kekerasan yang terjadi antara majikan dan bawahan tersebut. Lalu yang kedua, ada yang tahu apa? Yang kedua itu ada coercive. Apa sih coercive? Coercive adalah kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan fisik, senjata, dan lain-lain, sehingga bisa memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Contohnya, Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara superpower atau negara adidaya, sehingga dapat menjadi patokan bagi negara-negara lain dalam bidang teknologi dan kehidupan. Lalu yang terakhir itu ada normatif. Ada yang tahu normatif itu apa? Nah, normatif itu adalah kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati, di mana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma di masyarakat dan dijadikan panutan walaupun tidak kaya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat dan hakikat kekuasaan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadari masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orangnya atau golongan tertentu. Kekuasaan berada di mana-mana, yang tertinggi adalah negara. Secara formal, negara memiliki hak untuk melaksanakan kebijakannya sendiri, kalau perlu dengan paksaan. Juga negara yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih derajatnya. Itulah yang dinamakan kedaulatan. Kedaulatan biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat yang menanamkan the ruling class. Nah, lalu sifat dan hakikat kekuasaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simetris dan asimetris. Jika simetris, contohnya ada persahabatan, hubungan sehari-hari, hubungan yang bersifat ambivalen, pertentangan antar mereka yang sejajar. Bisa diketahui ya, kalau misalnya persahabatan seperti contohnya adalah persahabatan antara Biru dan Salimah, seperti itu juga. Lalu ada juga persahabatan antara Biru dan Indra, seperti itu. Lalu yang kedua ada asimetris. Apa sih asimetris? Asimetris itu lebih ke hakikat kekuasaan yang didapat dari popularitas, peniruan, ikut perintah, tunduk pada pimpinan, tunduk pada seseorang, ahli, atau pertentangan yang tidak sejajar. Seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang unsur kekuasaan. Ada yang tahu unsur kekuasaan itu apa? Nah, saya akan mencoba untuk sharing atau menjelaskan apa itu unsur kekuasaan. Menurut Surjono Sukanto, tahun 1983, menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi yang pertama, rasa takut. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak memiliki rasa takut? Pasti semuanya memiliki rasa takut. Nah, perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi. Rasa takut ini bernuansa negatif biasanya, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Seseorang atau kelompok orang akan patuh atau berbuat apa saja dengan keinginan pihak yang ditakutinya. Di samping kepatuhan, ada kalanya secara disadari atau tidak,
orang atau kelompok tertentu akan meniru tindakan orang-orang yang ditakuti. Seperti itu. Sudah pada tahu kan? Makanya kalian tidak apa-apa jika memiliki rasa takut, tapi kita harus lawan rasa takut itu. Lalu yang kedua ada rasa cinta. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak suka cinta? Semua orang, makhluk hidup pasti ingin memiliki rasa cinta, ingin hidupnya dicintai. Contohnya unsur kekuasaan cinta ini adalah perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Atau orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah pihak yaitu antara kekuasaan yang dikuasai bersifat positif. Keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Contoh nih buat kalian yang bucin. Apa sih? Ya udahlah, ayo kita yang ketiga. Yang ketiga ini ada kepercayaan. Kepercayaan adalah dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih pihak secara penuh percaya pada tindakan yang lainnya. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya. Dengan kepercayaannya ini, maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Nah, buat kalian yang sudah dipercaya, jangan disia-siakan ya. Lalu yang terakhir ada pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain. Akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran dan segala tindakan oleh penguasanya, ke dalam maupun keluar masyarakat. Nah, ada satu quotes dari Patrick Starr, yaitu pemujaan yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya yaitu saluran kekuasaan. Yang pertama ada militer. Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka pihak penguasa akan lebih banyak mempergunakan pola paksaan serta kekuatan militer. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada keinginan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Untuk kepentingan itu, maka seringkali dibentuk organisasi dan pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Yang kedua yaitu ekonomi. Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan saluran-saluran ekonomi. Dengan pola penguasa ini, maka penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturan serta akan menyalurkan pemerintahnya dengan disertai sanksi-sanksi tertentu. Bentuknya bisa berupa monopoli, penguasaan sektor-sektor penting dalam masyarakat, atau penguasaan kaum buruh. Yang ketiga yaitu ada politik. Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya antara lain dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah. Selanjutnya yaitu ada tradisi. Saluran tradisi ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai karena ada keselarasan antara nilai-nilai yang diberlakukan dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada ideologi. Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Selanjutnya yaitu ada cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu menghilangkan peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa lain. Selanjutnya yaitu mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperoleh kedudukan penguasa atau golongannya, yang meliputi agama, ideologi, dan seterusnya. Selanjutnya itu mengadakan konsolidasi vertikal dan horizontal. Secara khusus, cara-cara penguasa dalam memperkuat kedudukannya yaitu dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikkan produksi, mengadakan pelindungan terhadap barang-barang produksi, dan
sebagainya. Selanjutnya yaitu menguasai bidang kehidupan pokok dalam masyarakat dengan cara kekerasan atau paksaan. Maksudnya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan. Selanjutnya ada lapisan-lapisan kekuasaan. Yang pertama ada tipe kasta. Tipe kasta adalah suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal. Garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan relatif tidak mungkin ditembus. Yang kedua yaitu ada tipe oligarkis. Tipe ini yaitu hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas. Akan tetapi di sini dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran. Namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Sistem yang berlaku pada masyarakat inti lebih memberikan peluang mobilitas vertikal pada warganya. Selanjutnya yaitu ada tipe demokratis. Tipe ini yaitu menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya mobile sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian wewenang. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pengertian wewenang? Enggak. Nah, pengertian wewenang menurut ahli Weber menyebutkan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial, bertujuan untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan untuk menyelesaikan pertentangan. Nah, jadi wewenang adalah hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapatkan pengakuan masyarakat sehingga kekuasaannya bisa menjadi wewenang. Karena kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Selanjutnya kita akan masuk pada bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang karismatis. Dikemukakan oleh Max Weber. Wewenang karismatis ini berdasar pada karisma atau kemampuan khusus yang ada dalam diri seseorang. Contohnya ada pada nabi, rasul, wali songo, dan lain-lain. Selanjutnya ada wewenang tradisional. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang maupun kelompok yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Contohnya kepala adat. Yang selanjutnya ada wewenang rasional. Wewenang rasional ini berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan pada sistem hukum, pada tradisi, agama, atau faktor-faktor lain yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada wewenang resmi. Wewenang resmi ini bersifat sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang juga tegas dan bersikap tetap. Masing-masing anggota kelompok memiliki hak serta kewajiban dan kedudukan serta peranan. Yang kedua ada wewenang tidak resmi. Nah, wewenang tidak resmi ini bersifat spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor yang saling mengenal. Contoh pada seorang ayah yang dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Selanjutnya ada wewenang pribadi dan wewenang teritorial. Yang pertama, wewenang pribadi. Wewenang pribadi ini sangat tergantung pada solidaritas antara anggota kelompok dan unsur kebersamaan sangat memegang peranan. Setiap individu lebih banyak memiliki kewajiban ketimbang hak. Struktur wewenangnya bersifat konsentris dari satu titik pusat, lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Yang kedua ada wewenang teritorial. Wilayah tempat tinggal memegang peranan penting. Kecenderungan mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan langsung dengan para warga kelompok.
Selanjutnya ada wewenang terbatas. Wewenang terbatas yaitu wewenang yang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, tapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Nah, contohnya pada seorang jaksa di Indonesia yang mempunyai wewenang atas nama negara dan mewakili masyarakat menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, namun jaksa tidak berwenang untuk mengadilinya. Nah, selanjutnya ada wewenang menyeluruh. Nah, wewenang menyeluruh ini tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Setiap negara memiliki wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kepemimpinan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Nah, betul. Nah, di dalam kepemimpinan ini termuat dua substansi, yaitu kekuasaan dan wewenang. Nah, dan bila kepemimpinan ini diwujudkan dalam bentuk nyata, akan melekat pada figur manusia yang disebut pemimpin. Nah, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain sebagai pihak yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga mereka bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Bentuk-bentuk kepemimpinan. Yang pertama bersifat langsung. Kepemimpinan yang langsung yaitu kepemimpinan yang diwakilkan atau diwujudkan kepada seseorang yang memimpin kegiatan orang lain. Yang kedua yaitu bersifat tidak langsung. Kepemimpinan yang tidak langsung berarti suatu bentuk kepemimpinan melalui objek tertentu. Yang ketiga, kepemimpinan resmi atau formal leadership. Kepemimpinan resmi yaitu bentuk kepemimpinan yang terwujud dalam suatu jabatan yang senantiasa harus mengacu pada landasan atau peraturan resmi, sehingga dengan demikian daya cakupnya agak terbatas. Yang keempat yaitu kepemimpinan yang tidak resmi atau informal leadership. Informal leadership yaitu kepemimpinan yang mempunyai daya cakup yang relatif lebih luas dari batas-batas resmi, karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu pola-pola kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan pola konservatif. Kepemimpinan pola konservatif yaitu suatu pola kepemimpinan yang relatif mempertahankan hal-hal yang lama, karena telah diuji kehandalan dan manfaatnya. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan pola liberal. Kepemimpinan liberal yaitu suatu pola kepemimpinan yang mengedepankan gagasan-gagasan baru dan perubahan sosial. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis, merupakan bentuk kepemimpinan yang relatif ditentukan sendiri, merupakan hukum sendiri di mana seseorang pemimpin di sini menguasai segala-galanya. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan paternalistis, yaitu merupakan bentuk kepemimpinan yang hampir sama dengan bentuk autokratis, namun di sini seorang pemimpin masih memerlukan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis. Merupakan bentuk kepemimpinan yang paling dianggap populer pada masyarakat yang telah maju karena pola kepemimpinannya dianggap lebih aspiratif dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir yaitu kepemimpinan eksekutif, yaitu merupakan bentuk kepemimpinan yang biasanya tampil di belakang layar. Bentuk ini sering tampil sebagai kelompok kecil atau wakil yang mendukung seorang pemimpin.